pagi. Hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini anak-anak. Nah anak-anak, hari ini kita sudah masuk pada pembelajaran tema 7, subtema 4, pembelajaran yang pertama. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, sebentar lagi kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini. Nah, apakah anak-anak di rumah sudah sarapan? Nah, sebaiknya sebelum memulai pelajaran, anak-anak sarapan dulu terlebih dahulu ya, supaya anak-anak tetap sehat, bugar, dan semangat ya. Jadi jangan lupa anak-anak setiap pagi sebelum memulai aktivitas belajar ini, anak-anak harus sarapan terlebih dahulu ya. Nah anak-anak, sebentar lagi kita akan memulai pelajaran kita. Siapkan buku-bukunya, kita akan masuk pada materi kita. Ya anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita ya. Tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Bukunya sudah disiapkan? Ibu harap pasti udah, karena anak tahu bahwa pagi ini kita belajar bersama ya. Nah anak-anak bisa buka buku paketnya itu di halaman 139 dan buku fokusnya di halaman 86 ya. Nah hari ini kita belajar tentang subtema 4. Pembelajaran yang pertama yaitu bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda ya anak-anak ya. Kita belajar tentang ciri-ciri benda, aturan benda di rumah, membuat karya menggunakan tanah liat. Nah ini pada pembelajaran tema 7 subtema 4 pembelajaran pertama. Oke, coba lihat pada buku masing-masing di halaman 139. Bisa juga langsung lihat pada slide ini. Manusia tidak hidup sendirian anak-anak. Nah manusia hidup bersama dengan alam. Ada berbagai benda di alam ini, bentuk dan warna benda juga berbeda-beda. Ukuran dan permukaannya pun berbeda-beda, tidak sama. Nah, setiap benda mempunyai ciri tertentu. Menggunakan benda harus sesuai dengan fungsinya, dan kita harus memelihara benda dengan baik, ya kan? Nah, apa saja sih benda yang ada di sekitarmu yang kamu ketahui? Apa saja? Mulai dari yang kepunyaanmu anak-anak, seperti mainan, itu kan benda ya kan? Nah, benda yang kamu miliki, buku, penghapus, pensil, tas, sepatu, itu merupakan benda yang kamu miliki. Nah, bentuk dan ukurannya juga permukaannya berbeda-beda, tidak sama. Maka dari itu cara memeliharanya juga tidak sama ya anak-anak ya. Nah, lihat pada pembelajaran 1 di sini ada teks dan kita diminta untuk mengamati. Udin dan Siti sedang bermain bersama. Udin bermain mobil-mobilan. Nah, mobil-mobilan Udin ini berwarna merah anak-anak. Siti senang bermain boneka. Boneka Siti berukuran besar dan halus. Mereka senang bermain bersama. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda berbeda bentuk, warna, dan ukurannya. Ya. Coba anak-anak lihat di sini ada benda tas, buku, bola, dompet. Ini kompas, ada penggaris segitiga, lalu ada piring, ada bentuk cake atau kue itu kan, lalu ada caping ya itu ya yang topi untuk para petani itu kan, ya kan. Nah anak-anak coba diskusikan dengan orang tua ataupun saudaramu di rumah. Dari benda yang ada di samping ini, apa yang terjadi jika semuanya berwarna yang sama? Ayo. Pasti terlihat tidak menarik dan monoton, semuanya sama. Nah, seperti itu. Lalu apa yang terjadi jika semua benda berukuran besar? Yang
pertama pasti tidak menarik, lalu apa lagi? Selain tidak menarik, maka semua terlihat sama, tidak ada variasi, ya kan anak-anak kan? Nah, maka dari itu semua benda itu bentuk, ukuran, serta warnanya itu pasti berbeda, anak-anak. Nah, jadi setiap benda itu mempunyai ciri yang berbeda-beda. Bentuk, ukuran, warna, permukaan, dan bahannya juga berbeda-beda ya anak-anak ya. Nah, misalnya bentuk itu seperti lingkaran, segitiga, bola, persegi, itu disebut bentuk. Lalu kalau ukuran itu contohnya misalnya besar, kecil, dan sedang. Lalu misalnya warna, ada merah, kuning, hijau, putih, itu warna. Lalu permukaan, contohnya seperti permukaannya kasar atau halus ya. Nah, itu contoh dari permukaan. Lalu penyusunnya misalnya apa? Kayu kah, besi atau tembaga atau kain. Nah, seperti itu. Jadi bahannya, maksudnya penyusunnya itu bahannya apa? Misalnya kursi dan meja itu bukan bahannya terbuat dari kayu. Lalu misalnya sarung bantalmu di rumah itu kain, ya kan? Nah, spatula ibumu di rumah terbuat dari apa? Untuk menggoreng itu besi. Nah, seperti itu. Nah, itu bahannya. Jadi ciri-ciri benda itu berbeda-beda, mulai dari bentuk, ukuran, warna, penyusunnya, permukaannya. Nah, itu berbeda-beda. Nah, ya tidak sama. Nah, lihat, ini kan ada gambar kamarnya Lani nih. Ini kamarnya Lani nih. Nah, kamar Lani ini bersih dan rapi anak-anak. Di kamar Lani itu ada tempat tidur, ada meja belajar, alat-alat juga tersusun dengan rapi, ya kan? Tadi ini anak-anak bisa lihat kan? Ya kan? Ada tempat tidur, meja belajar, lalu alat-alatnya semua tersusun dengan rapi. Semua benda itu harus disimpan pada tempatnya. Nah, ini kita sudah pada aturan merawat benda. Nah, benda-benda juga disusun berdasarkan dengan kegunaannya. Nah, apakah anak-anak senang jika kamar anak-anak bersih dan rapi? Harusnya senang dan pasti senang. Apalagi kalau wangi, bersih, rapi. Nah, itu kan mencerminkan diri kita. Ya kan? Mencerminkan seseorang yang hidupnya rapi, bersih, tidak sembrono, meletakkan barang harus pada tempatnya. Nah, itulah keteraturan anak-anak ya. Jadi kita hidup itu harus teratur. Supaya apa? Supaya semuanya tertib. Menyimpan gelas sesudah digunakan misalnya. Apakah masih digunakan? Kalau sudah tidak digunakan, cuci. Iya kan? Lalu tuluskan airnya pada rak, setelah kering dilap, masukkan ke dalam rak piring. Tapi jika gelas ini masih digunakan, maka tutuplah lalu simpanlah di tempat yang rapi. Seperti itu. Itu cara pengaturan atau peletakan benda. Menggunakan handuk setelah mandi, jangan hanya dilempar di tempat tidur. Handuknya basah. Kalau kamu letak di tempat tidur saja, nanti tempat tidurmu basah, lembab, ada jamur, ada kutu. Nah, itu kan membuat hidup kita tidak bersih ya anak-anak ya. Jadi ada hama, kuman dan sebagainya. Jadi handuk yang sudah dipakai basah itu dijemur di tempat penjemuran. Ya kan, digantung seperti itu. Menggunakan sepatu sendal, ada rak sepatu, ada rak sendal. Habis menggunakan, ambil lalu letakkan pada rak sepatu, seperti itu. Mainan, sudah bermain dikemas. Jangan disimpan kemana-mana tidak sesuai pada tempatnya. Kalau sudah bermain, kamu yang memberantakan barang-barang itu, maka kamu juga yang harus mengemaskannya. Itu tanggung jawab ya anak-anak ya. Jadi sejak kecil, sejak sekarang anak-anak harus belajar tentang tanggung jawab. Kalau anak-anak yang bermain, ya anak-anak yang harus mengemaskannya. Nah, ikutilah aturan di rumah. Jangan sampai ibumu ngomel, kamu dikasih tahu kemaskan ya mainannya setelah bermain.
kamu tinggalkan. Nah, itu tidak baik. Itu perbuatan tercela, perbuatan yang tidak baik. Ya, anak-anak ya. Jadi memang keteraturan itu penting. Kedisiplinan itu juga penting. Disiplin untuk meletakkan barang-barang yang sudah kita pakai. Keteraturan kita juga penting kalau di rumah. Baik di rumah dimanapun kita berada itu penting. Ya anak-anak ya. Jadi jangan menjadi orang yang sembrono dan tidak teratur. Ya. Lalu coba lihat di sini. Nah, untuk membersihkan tempat tidur atau merapikan tempat tidur di rumah itu sebenarnya juga bukan tugas orang tua. Itu tugasmu. Makanya kalau misalnya pagi-pagi bangun tidur, usahakan selimut kamu lipat sendiri, ya kan? Tempat tidurnya rapikan, bantalnya disusun. Nah, seperti itu. Kalau tidak terlalu rapi, mungkin besok, lusa, dan seterusnya akan rapi karena ini kamu proses belajar, ya kan? Proses belajar untuk merapikan tempat tidur. Tapi jangan sama sekali tidak mau, ya anak-anak ya. Karena kemandirian itu penting. Untuk siapa? Untuk dirimu sendiri. Seperti itu. Nah, bukan hanya tempat tidur, anak-anak juga bisa merapikan benda-benda lain yang ada di rumah, ya kan? Nah, kalau misalnya anak-anak berada di sekolah, itu pasti Bu Guru minta anak-anak untuk merapikan meja anak-anak. Apa yang dirapikan? Biasanya Bu Guru akan periksa laci anak-anak. Laci itu di dalamnya ada apa saja? Apakah ada sampah? Atau anak-anak meninggalkan buku pelajaran? Nah, itu pasti akan Ibu periksa kalau anak-anak berada di sekolah. Nah, tapi karena anak-anak sekarang berada di rumah, maka coba kalau melihat benda yang tidak teratur atau tidak rapi, berlatihlah di rumah untuk merapikannya, menyusunnya, ya kan? Sehingga benda tersebut disusun rapi dan tampak indah dipandang oleh mata. Seperti itu, ya. Nah, kita lanjut. Sekarang kita akan belajar tentang membuat karya dari tanah liat. Nah, coba anak-anak lihat di sini. Ini ada kendi, ada celengan, ini ada seperti teko, ada gelas juga atau ini pajangan apa. Ini semua terbuat dari tanah liat, anak-anak. Nah, inilah yang disebut dengan karya seni yang menggunakan tanah liat. Nah, anak-anak bisa membuatnya di rumah jika ada waktu dan kesempatan. Nah, anak-anak, tanah liat ini banyak sekali dapat dibuat menjadi berbagai jenis kerajinan seperti gelas dan teko, keramik, itu termasuk kerajinan dari tanah liat. Nah, kerajinan keramik itu setelah dibentuk akan diwarnai, maka kelihatan tampak indah jika sudah diwarnai. Nah, untuk membuat kerajinan tanah liat ini juga membutuhkan alat, anak-anak, bukan hanya dibentuk-bentuk seperti itu, tidak, tetapi ada menggunakan alat. Nah, biasanya alatnya itu seperti piringan yang bisa berputar. Ya, seperti itu ya. Ibu pernah memperhatikannya ketika ada praktek membuat karya seni keramik dari tanah liat. Itu ada di televisi waktu itu, dan ternyata tanah liatnya itu berada di atas, lalu di bawahnya ini ada lempengan untuk meletakkan tanah liat itu, dan dia berputar sehingga kita dapat membentuk tanah liat itu menjadi sesuatu yang kita inginkan, seperti itu. Nah, ingat anak-anak, jika kamu membuat karya seni, setelah selesai kamu harus merapikan atau mengemasi semua alat-alat yang sudah kamu gunakan, ya. Nah, kalau di sini langkah-langkah untuk membuat karya seni itu, yang pertama harus menyiapkan tanah liat terlebih dahulu. Lalu yang kedua, buatlah benda yang kamu sukai menggunakan tanah liat. Misalnya kamu mau membuat vas bunga, anak-anak. Nah, kamu bisa mencari tanah liat, mengumpulkan tanah liat. Setelah itu kamu membentuk vas bunga yang kamu inginkan, seperti itu. Nah, lalu setelah itu tanah liat yang sudah dibentuk harus dijemur sampai kering, sehingga apa
apa yang sudah kamu buat itu keras, mengeras anak-anak. Nah, nanti bisa diwarnai sesuai dengan keinginanmu menggunakan cat. Seperti itu, ya. Nah, materi kita hari ini sudah selesai. Hari ini Ibu tidak memberikan latihan untuk anak-anak, jadi anak-anak menyimak dan mendengarkan saja materi yang Ibu berikan hari ini, ya kan? Nah, hari ini kita sudah belajar tentang ciri-ciri benda. Nah, ada bentuk, ukuran, warna, permukaan, penyusunnya itu semua berbeda-beda. Lalu kita belajar tentang aturan benda di rumah, cara peletakannya, apa yang harus kita kemaskan ketika melihat benda yang tidak teratur itu. Kita belajar kedisiplinan dan tanggung jawab. Kalau sudah selesai bermain harus mengemasinya, ya kan, merapikannya. Lalu kita sudah mengetahui bagaimana cara membuat karya seni menggunakan tanah liat dan bagaimana step-stepnya, cara-caranya itu sudah dijelaskan Bu Guru tadi, ya kan. Nah, untuk menutup hari ini, perjumpaan kita hari ini, materi kita hari ini, kita berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa bersama-sama anak-anak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan video pembelajaran hari ini, dan anak-anak sudah menyimak dengan baik. Terima kasih banyak anak-anak. Nah, di rumah jangan lupa banyak minum air putih dan jaga kesehatan ya, karena kita masih dalam situasi pandemi seperti ini. Nah anak-anak, jangan lupa setiap hari harus belajar. Kalau sudah waktunya anak-anak mendengarkan video pembelajaran ini, bukunya harus disiapkan, jadi siap untuk belajar ya anak-anak ya. Nah, terima kasih banyak anak-anak, sampai ketemu besok pagi. Selamat pagi.